Halo semua, kembali lagi dengan saya Hana Aurelia Syarin Syahaan, mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Matematika dengan NPM 22106310 Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang relasi dan fungsi. Yuk disimak yuk. Apa sih relasi itu? Relasi adalah hubungan antara suatu anggota himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Himpunan A dan himpunan B dikatakan memiliki relasi jika ada anggota himpunan yang saling berpasangan. Nah, cara menyatakan relasi itu ada 3. Yang pertama, diagram panah. Diagram ini membentuk pola dari suatu relasi ke dalam bentuk gambar arah panah yang menyatakan hubungan antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Seperti contoh berikut di mana A domain dan B sebagai bermain. Jadi di sini Ali suka merah, lalu Siti suka ungu, Amir suka hitam, dan Rizky suka merah. Jadi panahnya itu menunjukkan pernyataan relasinya. Lalu yang kedua adalah himpunan pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutan adalah relasi antara himpunan A dengan himpunan B, dinyatakan sebagai himpunan pasangan berurutan. Nah, di sini seperti di contohnya, di mana dari diagram panah ini ditunjukkan himpunan pasangan berurutannya yaitu Alin suka merah, Siti ungu, Amir hitam, dan Rizky merah. Lalu yang ketiga ada bidang kartesius. Bidang kartesius menyatakan relasi antara dua himpunan dari pasangan berurutan yang kemudian dituliskan dalam bentuk titik-titik. Seperti contoh yang sebelumnya di mana Ali suka merah. Jadi kita buat kartesiusnya seperti ini, dititik-titikin lalu dibuat titik yang besar untuk menunjukkan kesukaannya. Lalu ada Siti suka ungu berpasangan di sini. Lalu Amir suka hitam berpasangan di sini dan Rizky suka merah berpasangan di sini. Lalu kita lanjut ke materi fungsi. Fungsi merupakan relasi dari himpunan A ke himpunan B. Jika setiap anggota himpunan A berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B. Nah, catatan nih, di mana sebuah fungsi udah pasti relasi, namun sebuah relasi belum tentu fungsi. Nah, fungsi mempunyai 3 sifat, yaitu fungsi injektif, fungsi subjektif, dan fungsi bijektif. Nah, aku bakal jelasin satu-satu ya. Yang pertama, ada fungsi injektif. Ya, tahu satu-satu. Fungsi dengan tiap elemen kodomain tidak mempunyai relasi lebih dari satu dengan elemen domain. Lalu yang kedua, ada fungsi subjektif atau on-top. Fungsi dengan semua elemen kodomain berelasi dengan elemen domain. Lalu yang ketiga ada fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu, di mana fungsi yang memenuhi sifat injektif dan subjektif. Kita langsung lihat ke contohnya. Jadi cara menyatakan fungsi itu sama seperti relasi. Ada 3, yaitu diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan bidang kartesius. Tapi di sini aku bakal tunjukin dengan diagram panah. Nah, seperti di gambar, di mana fungsi injektif itu fungsi yang anggota kodomainnya hanya boleh berpasangan dengan satu anggota domain. Jadi domainnya harus punya pasangan semua, sementara kodomain nggak apa-apa kalau nggak punya pasangan. Dan kalau kodomainnya bercabang, itu nggak boleh ya, itu bukan fungsi injektif. Lalu ada fungsi subjektif, di mana fungsi yang anggota kodomainnya tidak boleh ada yang tidak berpasangan. Jadi semuanya harus berpasangan, walau bercabang juga nggak apa-apa ya. Nah, ini bukan fungsi subjektif karena si H-nya tidak punya pasangan, sementara aturan fungsi subjektif itu kodomainnya harus punya pasangan di domain. Lalu yang ketiga ada fungsi bijektif, di mana mereka menyangkut fungsi injektif dan subjektif. Seperti di contoh, di mana di diagram panahnya domainnya berpasangan tepat satu dengan kodomain dan kodomainnya berpasangan dengan semua domain. Lalu kita lanjut
ke pemetaan atau relasi fungsi. Jadi, suatu relasi atau hubungan A dan B disebut pemetaan atau fungsi jika anggota-anggota A berpasangan hanya sekali dengan B. Jadi, maksudnya itu tepat satu si A ke B-nya. Seperti di contoh ada dua kotak. Di kotak pertama itu relasi bukan fungsi karena domainnya tidak punya pasangan dengan kodomain. Lalu domainnya juga bercabang. Sementara itu nggak boleh ya. Lalu di kotak kedua itu adalah relasi fungsi karena himpunan A dan himpunan B-nya anggota-anggotanya berhubungan tepat satu, di mana domain dan kodomainnya saling berpasangan. Nah, itu adalah relasi fungsi. Kita lanjut ke notasi fungsi, di mana fx sama dengan ax plus b. Ini adalah bentuk umum dari notasi fungsi, di mana fungsi f memetakan x dengan ax plus b adalah suatu relasi yang menghubungkan di mana setiap anggota himpunan A tepat satu pada anggota himpunan B. Seperti yang aku bilang sebelumnya, di mana fungsi itu harus tepat satu. Jadi di sini notasi fungsinya itu tepat satu, di mana 1 langsung tepat satu ke A, 2 tepat satu ke B, 3 tepat satu ke C, dan 4 tepat satu ke D. Seperti itu ya teman-teman. Nah, sekian materi relasi fungsi dari saya. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah!